Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faraida Distian, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Matematika Diskrit PM 6A atau Pendidikan Matematika 6A. Nah, di sini saya selaku perwakilan kelompok 2 meminta izin akan menjelaskan tentang pengertian dasar dari graf. Nah, pengertian dasar dari graf. Di sini ada definisi graf. Nah, definisi graf atau graph, jadi bahasa Inggrisnya graph itu adalah graph, adalah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, yaitu G atau yang menyimbolkan graf itu adalah VGEG sama dengan VE, dengan V adalah himpunan simpul atau vertex dan E adalah himpunan sisi, atau H yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul. Selanjutnya, sebuah graf linier atau yang sering sederhana itu disebut dengan graf GVE terdiri atas sekumpulan objek V1, V2, V3, dan seterusnya yang disebut dengan himpunan titik, dan sebuah himpunan lain E1, E2, E3, dan seterusnya yang merupakan himpunan sisi. Sedemikian hingga tiap sisi EK dikaitkan dengan suatu pasangan tak terurut VI, VJ. Nah, kemudian VI, VJ yang berkaitan dengan EK disebut titik-titik ujung sisi EK. Nah, cara merepresentasikan sebuah graf yang paling umum adalah berupa diagram. Dalam diagram tersebut, titik-titik dinyatakan sebagai noktah dan tiap sisi dinyatakan sebagai segmen garis yang menghubungkan tiap dua titik. Nah, coba yuk dilihat nih, ada contoh gambar 1.1 di mana dari graf ini terdapat 5 titik dan 7 sisi. Nah, titik tadi yang apa? Titik itu kan yang V, itu ada V1, V2, V3, V4, dan V5. Untuk sisi ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Nah, pada graf di samping terlihat adanya suatu sisi yang dikaitkan dengan pasangan V1, V2. Mana V1, V2? Nah, ini dia. V1, V2. Nah, sisi dan dua titik ujungnya sama. Nih, sisinya yang sisi E3, dua titik ujungnya sama, itu disebut dengan loop. Dalam gambar di samping, dalam gambar 1.1 ini, yang merupakan loop yaitu E1. Nah, dalam sebuah graf, dimungkinkan adanya lebih dari satu sisi yang dikaitkan dengan sepasang titik. Sebagai contoh nih, E4 dan E5 pada graf ini itu dikaitkan dengan pasangan titik V1 dan V3. Nah, pasangan sisi yang semacam ini itu disebut dengan paralel atau sejajar. Nah, yang selanjutnya, sebuah graf yang tidak memiliki loop dan sisi paralel disebut graf sederhana. Nah, dalam sebuah graf yang mungkin terdapat dua sisi atau lebih yang menghubungkan dua titik yang berlainan, kedua sisinya ini disebut dengan sisi rangkap atau sisi ganda. Nah, graf yang mengandung loop dan sisi rangkap itu disebut dengan graf ganda. Tadi kan di sini apa? Terdapat dua sisi atau lebih yang menghubungkan dua titik. Nah, dua sisinya ini disebut sisi rangkap atau sisi ganda. Itu. Nah, ini ya contohnya dari 1.2 nih untuk graf ganda. Selanjutnya, dalam menggambar graf atau jika kita ingin menggambar graf, hal yang paling penting diperhatikan dan paling sangat diperhatikan yaitu
insidensi antara titik-titik dengan sisi-sisinya. Sebagai contoh nih, ada di gambar 1.3. Nah, dua graf di gambar 1.3 ini menggambarkan graf yang sama, sedangkan insidensi antara titik-titik dan sisi-sisi pada graf tersebut adalah sama. Nih, contohnya nih, ada di 1.3. Kemudian nih, ada di gambar 1.4. Nah, pada gambar 1.4 itu ada E dan F, sisi E dan sisi F yang nampaknya berpotongan, ya kan nih? Ini sisi E, ini sisi F. Nampaknya berpotongan. Akan tetapi perpotongannya itu tidak berupa titik. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua sisi itu tuh harus dipandang sebagai dua ruas garis yang terletak pada dua bidang yang berbeda, sehingga kedua sisi itu tidak berpotongan pada titik. Ini contohnya ada di gambar 1.4. Oke, ternyata sudah selesai. Sekian dari kelompok 2 yang beranggotakan Nanda Prasetya, Diah Taufika Hidayah, Wahyu Anugrah, saya sendiri Faraida Adistian, Riza Okfatina, dan Malisa Dia Ayu. Sekian dari kelompok 2, jika ada salah kata dan ucapan, kemudian terima kasih sebaik-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan mendengar dan memperhatikan penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.